Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Memang dari sisi kebijakan politis memang pasar sudah memprice in Biden, dan apa yang terjadi di market sekarang itu lebih adanya transisi atau perubahan dari yang tadi sebelumnya inflow hanya masuk ke teknologi company karena mereka diuntungkan oleh pandemi, karena memang Trump itu polisinya sangat pro growth, sedangkan ke depan mungkin Biden lebih seimbang dalam kebijakan-kebijakan fiscal spendingnya, sehingga banyak sekali rotasi terjadi ke saham-saham yang tahun ini underperform dan keluar dari saham-saham teknologi yang sudah memberikan gain yang sangat tinggi di tahun ini karena pandemi COVID itu sendiri. Ada dua inti utama, cukup sulit bagi Trump untuk tidak menerima atau menolak hasil Pilpres. Yang kedua, sudah berkurang sekali minim pengaruh dari Trump di masa akhir kepemimpinannya yang tersisa ini. Kita tarik kembali ke Indonesia. Biden efek ini seberapa nyata dari pandangan Schroders Indonesia? Sudahkah ada kontribusinya dan apakah benar akan berakhir sebagai sentimen tambahan sementara saja ke pasar keuangan? Kita lihat perubahan kepemerintahan di Amerika itu memang secara dampak langsung terhadap real sektor ekonomi Indonesia tentunya minim ya. Karena memang Indonesia ekonomi kan lebih tergantung terhadap domestik ekonomi itu sendiri. Jadi kita tidak begitu expose ke global ekonomi. Akan tetapi dampak terhadap sentimennya itu sudah sangat besar. Dan saya rasa ini cukup sustainable. Karena kalau kita lihat Indonesia itu masuk di kelas emerging market. Dan selama kepemimpinan Trump memang yang terjadi itu arus dana keluar dari emerging market, terutama termasuk Indonesia juga masuk ke pasar Amerika. Nah, dengan kebijakan policy kebijakan dari Biden yang kemungkinan akan berbalik atau berubah di Amerika, terjadi ketidakpastian. Apakah pertumbuhan Amerika ke depan dan juga earning per share dari emiten-emiten di Amerika ke depan akan sama kencangnya seperti yang kita lihat 4 tahun belakangan ini. Itu yang menyebabkan investor langsung serta-merta melakukan penjualan di pasar Amerika yang memang kinerjanya sudah sangat outperform emerging market dan masuk ke pasar-pasar lain yang dilihatnya lebih murah, lebih value. Sehingga kita melihat arus balik masuk ke IM termasuk Indonesia itu sangat signifikan baik dari obligasi maupun di saham selama 2 bulan terakhir ini, Oktober dan November. Dan ini tidak hanya dialami Indonesia, itu bagusnya Edwin. Ini semua dialamin oleh pasar emerging market lain. Dan juga bahkan kalau kita lihat bulan ini kita bukan yang the most outperforming di Asia. Kalau kita lihat Thailand, Filipina, semuanya kinerjanya itu sebenarnya di local currency masing-masing itu double digit. Jadi kita lihat memang ini flow yang cukup sustainable untuk terus berlangsung ke depannya. Dan sentimennya cukup positif ke emerging market.